Tempo gagal menjatuhkan Pak Joko Widodo. Ya, DJ Anak Mulyono mengabarkan hal ini dan mengatakan bahwa Tempo gagal menjatuhkan Pak Joko Widodo. Dan inilah ulasannya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan DJ. Saya mengamati berita-berita di Tempo ya. Kalau teman-teman janganlah, gak usah baca Tempo, gak penting. Lagi pula kalau majalahnya itu kan dijual ya 60.000. Daripada kita beli majalah Tempo 60.000 ya mendingan beli beras. Dapat 5 liter. Ya. Saya akan kasih tahu teman-teman, di Tempo itu, Tempo masih saja kekeh dengan berita OCCRP. Karena apa? Tempo ini mendapat kontrak besar, ya, tentunya dari orang atau komunitas yang membenci Bapak Jokowi, dendam, kesumat dengan Bapak Jokowi, ya. Sehingga Tempo dibayar mahal supaya mencitrakan buruk terhadap Bapak Jokowi. Nah, masalah OCCRP ini yang mulai redup, ya, karena masyarakat tidak percaya dengan berita OCCRP. Lagi pula OCCRP juga sudah klarifikasi bahwa dia tidak menemukan kesalahan Bapak Jokowi, ya, tidak menemukan bukti korupsinya Bapak Jokowi. Bahkan pemilik OCCRP mengatakan bahwa selama ini mereka tidak melihat kesalahan-kesalahan signifikan dari Bapak Jokowi sehingga boleh dikatakan sebagai koruptor. Tapi Tempo tidak kehabisan akal. Dia terus-menerus membuat berita headline di majalahnya maupun di media-media, ya. Headline tetap dengan skenario bahwa Bapak Jokowi adalah presiden terkorup dunia. Meskipun pemilik OCCRP sudah mengatakan sebaliknya, bahwa mereka itu menampilkan nama Bapak Jokowi karena ada yang mengirimkan email mengikuti polling yang mereka adakan, ya. Ada sekitar 55.000. Kita tahu lah 55.000 orang yang mengirimkan email ini siapa? Ya Tempo, orang-orangnya Tempo. Buzzer-buzzer Banteng, buzzer-buzzer Tempo. Karena Tempo ini punya tugas yang harus diselesaikan untuk mencitrakan buruk terhadap Pak Jokowi. Itu tugasnya. Kenapa sih ditugaskan seperti itu? Ya, karena memang kalau Pak Jokowi citranya bagus terus, wah bahaya nih tahun 2029. Bisa-bisa keluarga Pak Jokowi yang memerintah di Indonesia, ya. Bisa-bisa anak Pak Jokowi jadi pejabat semua nih. Karena rakyat sudah begitu percaya terhadap Pak Jokowi. Kepercayaan masyarakat Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh. Karena yang percaya pada Pak Jokowi itu lebih banyak, 80% lebih percaya kepada keamanahan Pak Jokowi dibanding dengan yang percaya oleh berita-berita Tempo ataupun media-media pembenci pemerintah. Tempo terus saja membuat headline, narasi-narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Mereka akan bikin itu terus. Nggak akan selesai-selesai, nanti 5 tahun ke depan akan bikin seperti itu. Ya, habis dari OCCRP kemana lagi nih? Ya kan? Kemarin kalau masalah Ibu Iriana nggak berani Tempo. Tempo nggak berani. Karena Tempo tahu itu gampang dilacak. Bu Iriana itu jelas-jelas hoax, gampang terlacak. Nggak berani dibahas oleh Tempo. Tapi kalau masalah OCCRP, karena Tempo merasa, oh yang ngomong OCCRP bukan Tempo. Tempo hanya membumbui saja. Ya. Bahkan di berita di tanggal 12 atau 13 itu ya, Tempo membuat headline, akhirnya mendunia. Tempo ingin menggiring opini bahwa Pak Jokowi itu mendunia dalam hal negatif sebagai koruptor. Padahal di berita tersebut Tempo mewawancarai pemilik OCCRP dan pemilik OCCRP mengatakan bahwa kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi adalah koruptor. Kami tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi mengorganisir koruptor-koruptor di Indonesia. Kami tidak mempunyai bukti. Jawabannya kami tidak mempunyai bukti semua. Artinya apa? Artinya tujuan Tempo untuk mendiskreditkan Pak Jokowi gagal. Justru dijelaskan oleh pemilik OCCRP bahwa Pak Jokowi bukan koruptor. Terima kasih. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ade Armando. Jadi sangat jelas, dan inilah pernyataan Ade Armando. Para pembenci Jokowi harus baca majalah Tempo edisi 12 Januari. Judul laporan utamanya, Akhirnya Mendunia. Dalam subjudulnya, Tempo menerangkan, Tempo ingin mengungkapkan bagaimana Jokowi menjadi finalis pemimpin terkorup 2024. Nah, di dalamnya itu ada wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri Organized Crime and Corruption Reporting Project alias OCCRP. OCCRP ini yang di Indonesia disebut-sebut sebagai organisasi internasional yang menilai Jokowi sebagai salah seorang presiden terkorup di dunia. Yang menarik dalam wawancara itu, Drew kembali mengatakan bahwa OCCRP tidak menemukan bahwa Jokowi melakukan korupsi.
Saya katakan kembali karena sebenarnya awal Januari lalu OCCRP sudah menyatakan mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi melakukan korupsi finansial selama menjabat presiden. Tapi wawancara Tempo terbaru ini semakin jelas menunjukkan kebersihan Jokowi. Menurut Drew, mereka tidak menemukan Jokowi mencuri miliaran dolar. Mereka tidak menemukan Jokowi membunuh orang. Mereka tidak menemukan Jokowi membatasi demokrasi. Menurut OCCRP, Jokowi juga tidak mengoperasikan kelompok kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan narkoba dan perdagangan orang. Clear ya? Sebagai pendukung Jokowi, tentu saja saya bahagia sekali dengan pernyataan Drew itu. Kini, setiap orang yang bilang Jokowi itu garong uang rakyat atau pemimpin yang mengancam demokrasi, bisa kita minta untuk membaca laporan Tempo ini. Oke, Mas, kita masuk ke detail nih, Mas. Nah, ini yang tersebar di media sosial itu soal surat audiensi dari salah satu majalah Tempo gitu, ya kan? Audiensi kepada Kominfo dan di situ ada nama Mas Prabu juga di Oktober. Tapi ada surat sebelumnya juga yang di September kan. Nah, untuk klarifikasi ya. Untuk klarifikasi nih soal ini, Mas. Pertama pertanyaannya, benar ada tawaran lisan dari Mas Prabu ke Tempo, karena di narasinya di Tempo yang bilang menolak tuh mereka menolak tawaran untuk memoles citra Jokowi dalam tanda kutip gitu. Ya, dan surat audiensi itu untuk merespon dari tawaran lisan itu kan. Tawaran lisan. Ya. Nah, saya nggak tahu ya di mana Tempo mengatakan itu, tapi kalau tadi dibilang apakah ada tawaran lisan dari saya ke Tempo, nggak ada, belum pernah. Ya bahkan ini kan saya baru menjadwalkan ketemu sama Tempo kan di surat audiensi, permohonan audiensi yang terakhir itu yang mengatakan akan punya gagasan untuk mendukung seterusnya itu. Itu kan dijadwalkan 17 Oktober ya. Artinya beberapa hari ke depan. Sekarang tanggal berapa? 14, 3 hari lagi. Sekarang tanggal 14 lagi. Ya saya baru bilang sama tim saya untuk dijadwalkan gitu. Jadi saya juga lagi nunggu nih sama Tempo ya. Kita ketemu aja, kita ngobrol, siapa tahu memang cocok kan gitu ya. Kita bisa sama-sama kerjasama, kenapa tidak gitu. Proposalnya sudah saya pelajari, karena udah masuk juga gitu. Saya udah baca proposalnya, bagus ya, tentang 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu. Ya bagus, konsepnya bagus gitu. Kan kita pelajari dong, saat ada surat itu kan masuk, oh ada apa nih gitu. Terus ada proposalnya di match. Bagus ternyata usulan dari kawan-kawan kita di Tempo gitu. Baru mau diajukan proposal, itu mengklirkan ya Mas ya? Atau udah ditolak dulu sama teman-teman? Enggak, mau tolak gimana, orang ketemu aja belum? Ketemu sama saya aja belum? Ini kan baru mau ketemu tanggal 17. berarti dari Pak Mas Prabu nggak pernah menolak proposal teman-teman Tempo? Saya belum pernah bertemu sama Tempo. Karena kan kalau di Kominfo nih, untuk berhubungan sama media pasti kan lewat kedirjenan saya nih. Saya belum bertemu sama Tempo. Jadi saya tidak tahu dan tidak ingat ya kapan saya berbicara itu gitu dengan Tempo. Jadi nolak yang mana, saya nggak tahu nih teman-teman Tempo ini gitu kan. Itu satu gitu. Terus yang kedua, prinsip kerjasama dengan media itu sudah sangat baku. Ya, ada istilahnya GCG, ya, Good Corporate Governance. Itu terjaga di pemerintahan. Yang pertama mesti bersurat, proposalnya mesti masuk ke sistem gitu kan. Kemudian dibalas juga sama gitu dari sistem gitu kan. Jadi prosesnya terdokumentasi, itu satu.